Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja edisi Kamis 3 Februari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, Tribuners, informasi pertama kita berangkat ke Jeneponto, di mana satu unit rumah panggung hangus terbakar di Kabupaten Jeneponto. Satu unit rumah tersebut di Kampung Kanea, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, hangus terbakar. Dalam peristiwa kebakaran tidak ada korban jiwa, tetapi pemilik rumah mengalami luka bakar di bagian tangan sebelah kiri saat terjadi kebakaran. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Rakib. Halo, selamat siang rekan Rakib. Ya, halo, selamat siang Kinang di studio. Ya, bisa Anda jelaskan sebenarnya apa penyebab terjadinya kebakaran ini? Ya, terima kasih. Eh, saya akan sampaikan informasi bahwa telah terjadi kebakaran satu unit rumah di Dusun Kak Nea, Desa Sapanan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada hari Selasa lalu tanggal 1 Februari. Nah, adapun dugaan penyebab kebakaran di mana bahwa pada saat itu dugaan kebakaran telah terjadi korsleting listrik di atas rumah sehingga menyebabkan percikan api dan menyambar peralatan rumah atau peralatan rumah yang mudah terbakar. Nah, sehingga pada saat itu juga tidak ada orang di atas rumah sehingga api membesar dan tidak ada orang yang melihatnya. Seperti itu, Kinan. Ya, baik. Berapa unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api? Nah, untuk mobil kebakaran yang diturunkan ke lokasi ada sekitar 4 unit dan pada saat mobil tiba di lokasi, rumah tersebut sudah hampir rubuh dilalap api sehingga tidak ada barang yang bisa diselamatkan. Nah, beruntung dalam peristiwa kebakaran ini juga tidak ada korban jiwa, melainkan hanya korban luka yang dikena oleh pemilik rumah atas nama Cipa. Nah, pemilik rumah pada saat itu dia sedang berada di kolam rumah beristirahat. Nah, dia sementara tidur. Pada saat dia istirahat di kolam rumahnya, dia mendengar suara ledakan di atas rumah. Terus dia sempat lari dan melihat langsung api tersebut di atas rumah. Nah, saat itu juga dia ingin menyelamatkan barang-barangnya yang ada di atas rumah, tetapi api yang cepat membesar sehingga dia tidak bisa menyelamatkan barang dan dia sempat terkena luka bakar di tangan sebelah kirinya. Seperti itu, Kinan. Ya, selanjutnya berapa kerugian korban kebakaran di Kanea, rekan Rakib? Nah, untuk kerugian korban sendiri, di mana pada saat kebakaran ini bukan hanya rumah saja yang terbakar, tetapi ada juga barang-barang yang lain seperti 2 unit motor dan satu alat berat pertanian yang dimiliki oleh pemilik rumah atas nama Cipa. Nah, untuk untuk kerugian korban sendiri ditaksir sekitar 500 juta rupiah karena pada saat terjadi kebakaran korban ini baru saja panen ya hasil tanamannya di kebun yaitu sayur-sayuran dan bawang merah. Nah, hasil panennya itu ditaruh di kolom rumah. Terus pada saat terjadi kebakaran, hasil panennya itu juga ikut terbakar. Seperti itu, Kinan.
Ya, baik rekan Rakib, terima kasih untuk informasi Anda yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan Tribun Timur bersama dengan pemilik rumah Cipa dan dilanjutkan oleh Kapolsek Binamu Ibtu Baharudin. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam keadaan dia menjadi Bapak. Apa pantan? Nakakapit siguro gerang mo yan ta. Lante atau apa? Konto. Apa po yung Denda 10 juta. Denda. Bukan may pa yan. Ini ang motor, oh. Terkait kronologi peristiwa kebakaran yang terjadi di Kampung Kak Nia. Adapun kronologis dari kejadian kebakaran ini yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Februari sekitar pukul 13.30 telah terjadi kebakaran di Kampung Kanea. Adapun penyebab atau diduga daripada kebakaran tersebut yaitu akibat dari seleting listrik. Jadi dugaan yang pertama. Yang kedua, adapun berdasarkan daripada pemantauan atau keterangan-keterangan daripada saksi bahwasanya adapun kerugian yang dialami oleh korban kebakaran sekitar atau kurang lebih daripada 500 juta. Karena di antara yang ikut terbakar ada berupa emas, berupa uang tunai. Dan menurut dari korban kebakaran bahwa adapun berupa emas itu sekitar 100 gram dan uang tunai sekitar 20 juta. Ada berapa unit dan yang terbakar unit? Kalau masalah satu unit kebakaran dan alhamdulillah sudah dapat dipadamkan pada damkar dari. Untuk penyebab kebakarannya sendiri kemudian itu apa? Untuk penyebab kebakaran diduga bahwa atas korsleting listrik, karena menurut informasi daripada korban kebakaran bahwa dia tidak memasak bagaimana sehingga dia tidur di kolong rumah, tiba-tiba ada gumpalan api jatuh dari atas atau dari langit rumah tersebut. Demikian. Dalam peristiwa kebakaran ini apakah ada korban luka atau korban jiwa? Kalau korban jiwa alhamdulillah tidak, tapi yang punya rumah yang tinggal di sana ada pun mengalami luka-luka terbakar pada saat menyelamatkan barang-barangnya, hanya luka ringan di siku atau lengan bagian kanan. Untuk jumlah kendaraan damkar sendiri berapa yang terjun ke lokasi? Untuk jumlah damkar yang saya lihat tadi sekitar 4 unit untuk damkar untuk memadamkan api tersebut. Oke, siap. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami. Dan terima kasih rekan Rakib yang langsung melaporkan dari Kabupaten Jeneponto untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot, dan tentu saja kembali lagi bersama saya, Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Luwu, di mana beralih ke sawah, petani di Luwu tinggalkan kakao. Petani kakao di Kabupaten Luwu mulai beralih ke tanaman lain. Mereka berbondong-bondong melakukan alih fungsi lahan dari tanaman kakao menjadi sawah. Hal ini dibenarkan Bupati Luwu, Basmin Matayang. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Kalik yang berada di Luwu. Ya, halo, selamat siang rekan Kalik. Iya, Bisa Anda jelaskan apa penyebab petani beralih? jadi sekarang ini sebagian besar petani kakao di Kabupaten Luwu telah beralih atau mengalihfungsikan lahan mereka dari tanaman kakao menjadi lahan persawahan. Hal tersebut dibenarkan oleh Bupati Luwu, Basmin Matayang. Hal ini dilakukan petani lantaran tanaman kakao sudah tidak menjanjikan lagi, walaupun beberapa puluh tahun yang lalu tanaman kakao sempat menjadi primadona di Kabupaten Luwu, menjadi teman Anda. Penyebabnya lantaran buah yang tidak stabil dan serangan hama yang begitu banyak. Demikian Kinan.
Baik, rekan Khalid, apa tanggapan Bupati soal ini dan bagaimana kendala yang dirasakan oleh petani di sawah khususnya? Bupati Luwu sendiri menyebut bahwa anomali dari perpindahan petani dari budidaya tanaman kakao menjadi budidaya sawah dipengaruhi oleh tingginya selisih harga daripada tanaman padi sawah dibandingkan dengan kakao. Menurut Bupati Luwu saat ini sekitar 40.000 hektar lahan sawah di wilayahnya. Kemudian ada pula 10.000 hektar lahan tanaman kakao yang beralih fungsi menjadi lahan persawahan. Ia sendiri secara pribadi tidak mempersoalkan hal tersebut lantaran hal itu dilakukan oleh petani untuk atau sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap rendahnya hasil produksi tanaman kakao dan tentunya untuk memperbaiki taraf ekonomi masyarakat. Itu Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Khalid untuk informasi Anda yang melaporkan langsung dari Kabupaten Luwu dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.